Yang terakhir sekarang, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj sebetulnya banyak kalau dibahas. Mungkin tidak cukup 2, 3, 4 jam, bahkan mungkin 5 kali 6 pertemuan pun tidak selesai membahas Isra Mi'raj. Tapi pada intinya wa ulima, sebagaimana diketahui, Isra Mi'raj itu bukan hanya Allah ingin menguatkan spiritual Nabi, tapi ada satu amal ibadah, perintah yang paling tinggi, a'la an jamil mafruḍah, sesuatu ibadah yang difardukan oleh Allah. Semuanya yang difardukan dan yang paling tinggi adalah ibadah solat. Bisa kita lihat daripada wasilah cara memfardukannya. Ibadah puasa lewat Al-Quran, perintahnya ada di dalam Al-Quran. Ibadah zakat, ayat Allah turun dalam Al-Quran. Apalagi haji, umroh, apapun semua. Tapi ketika Allah berbicara solat, maka Allah panggil hambanya, kekasihnya ini untuk langsung menghadap. Proses penerimaan perintah solat ini menunjukkan dalalatun, petunjuk bahwa solat itu adalah semua ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah, derajatnya masih di bawah ibadah solat. Makanya kalau orang puasa tidak sanggup, ada rukhsah tidak puasa. Betul apa tidak Bapak Ibu? Orang zakat, kenapa zakat? Karena ada nisab haul dan ada uangnya. Kalau nggak ada berarti tidak wajib zakat. Kenapa orang haji? Liman istata'a ilaihi sabila, uangnya ada, badannya sehat, jalannya aman, maka boleh naik haji. Kalau tidak aman, maka tidak wajib haji. Jalannya aman, badannya sakit, tidak haji. Badannya sehat, jalannya aman, duitnya kurang, tidak jadi naik haji. Tapi kalau udah bicara sholat, selama tanafus, ada nafas keluar masuk, maka tidak boleh berhenti sholat. Nah, ini yang sering kami sampaikan di majelis-majelis kami. Rata-rata wa aglabun nas, mayoritas kita nungguin mak sakit di rumah sakit baru pilek. Mak, tak usah sholat lah mak, nanti aja kalau sembuh sholat di rumah. Ada ibu-ibu yang seperti itu kalau nungguin maknya. Mak nak sholat, ntar aja lah mak, kayaknya repot tuh ada selang mak. Mak sholat aja ya, nanti kalau udah pulang ke rumah. Ya lah dok, orang mau dasarnya males nak sholat. Kita ini Pak, sakit yang masih bisa menggerakkan badan, selama ini ada roh yang masih keluar masuk nafasnya, maka jangan sampai tarkus sholat. Hatta man lam yastati bil qiyam fa'alal qu'ud, barang siapa yang tidak sanggup berdiri maka dia duduk. Man lam yastati bil qu'ud, orang yang tak sanggup duduk, fa'ala jambe, maka dia berbaring. Barang siapa yang tak sanggup berbaring, fa'ala kulli hay'ah, maka terserah seperti apa dia mampu. Berbaring tak sanggup, tengkurap tak sanggup, miring tak sanggup, telentang tak sanggup, bil isyarah, terakhir dengan isyarah. Isyarahnya Ustaz yang sanggup tangan tak sanggup, cuman bil ainain, dengan mata, maka kedipkanlah mata itu. 2 kali takbiratul ihram, 1 kali, 2 kali sujud, 3 kali i'tidal, 4 kali ruku', nanti ulangi lagi di rakaat berikutnya. Tetap diwajibkan Ustaz, kalau mak saya tak sanggup lagi berkedip macam mana? Udah sholatul janazah. Ini serius Bapak Ibu, ini namanya sholat. Jangan penyakit sikit-sikit udah tak sholat. Ustaz, bagaimana kalau dikaitkan dengan sholat Jumat yang tak boleh? Saya tak mau bahas, karena bukan untuk dibahas, itu fikih. Baik, ini udah terakhir Bapak Ibu. Intinya dari pengajian malam ini, di dalam peristiwa Isra Mi'raj, kasratul manafi' wal fawaid, kalau kita mau kaji secara tafsiliyah satu persatu setiap puzzle, potongan-potongan yang terjadi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, maka yakinlah kita akan mendapatkan iktibar, pelajaran-pelajaran yang begitu ghaliyah, tinggi dan bermanfaat nilainya. Liman yaqilun, liman yatafakkarun, bagi orang yang mau menggunakan akalnya, bagi mereka yang mau mentadabburinya, bagi orang yang merenungkannya, maka Allah akan berikan kefahaman, makna-makna, faidah-faidah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita daripada pelajaran yang ada di dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan peristiwa Isra Mi'raj ini Allah berpesan, hafidzus sholawat, jagalah salatmu, jagalah salat, karena salat adalah awwaluma, perkara yang pertama kali yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah inda yaumil qiyamah, nanti ketika datang hari kiamat. Semua amal ibadah tidak ada yang ditanya kecuali pertama adalah perkara salat.
Solatnya baik maka yang lain baik, tapi kalau solatnya buruk maka yang lain, maka ia ikut kualitas solatnya. Maka hafidhu, jaga solat sebagaimana hak-hak solat, jaga syarat sahnya, jaga rukun-rukunnya, jaga ketepatan waktunya, dan jaga kualitas kekhusyuannya. Imam Nawawi mengatakan orang yang menjaga solat adalah orang yang menjaga ketepatan waktu solat, tidak suka mengundurkan waktu solat fi awil waktu. Yang kedua, orang yang suka dan orang yang selalu memperhatikan care terhadap kualitas syarat sahnya, rukunnya, fardunya, arkanus sholat, terus apa lagi, sunanus sholat, kesunahan dalam sholat, hal yang dimakruhkan dalam sholat, hal yang membatalkan sholat. Ini pelajari kembali Bapak Ibu, supaya apa? Sholat kita ada nilai sawab manfaatnya, sehingga sholat itu bisa merubah kehidupan kita. Jadi bukan sholat itu yang penting sholat, tetapi sholat itu penting. Kalau sholat itu penting, berarti mempelajari sholat menjadi penting. Ketepatan waktu, kualitas sholat dari sisi syariatnya, dan kualitas kekhusyuannya. Jangan ketika sholat awalut takbir dia ingat Allah, setelah itu dia ingat kacang goreng, ingat jemuran, ingat utang yang belum dibayar, ingat suami yang habis marah, ingat istri yang habis merepet. Masya Allah, hampir semuanya utang, ingat semua. Ini sholat yang tidak bisa merubah ta'asur, yang tidak bisa merubah kualitas kehidupan kita. Artinya apa? Dengan sholat ini sama-sama Bapak Ibu saya ingin mengajak, ayo tetap sama-sama kita jadikan sholat sebagai solusi untuk menjadikan diri kita soleh di hadapan Allah, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang sempurna, dengan menjaga kesempurnaan sholat-sholat kita. Baik, karena saya ceramah lebih 1 jam seperempat, dan sebetulnya di Batam ini ceramah tidak boleh lewat 1 jam, karena saya di mana-mana diundang, saya nggak pernah ceramah lebih 1 jam. Hanya di sini saya lebih setengah jam. Berapa tadi? Lebih seperempat ya? Lebih seperempat, mohon maaf karena ini lebih seperempat, berarti ya Bapak Ibu tahu sendirilah. Artinya enggak, ini bercanda aja. Artinya Bapak Ibu jangan suudon. Maksudnya begini, di Batam ini biasanya 1 jam itu 45 menit ceramah, 15 menit doa dan muhasabah. Jadi intinya walaupun tidak ada peraturan dari Kementerian Agama, tapi rata-rata seperti itu. Dan kalau yang lebih itu biasanya mungkin spesial begitu. Baik, saya doakan Bapak Ibu, khususnya Pak Ketua DKM Pak Haji Safir, mudah-mudahan beliau selalu panjang umur. Dan sebetulnya ceramah saya ini masih gantung Bapak Ibu, karena masih ada 12 lagi materi yang ingin saya sampaikan perihal dengan Isra Mi'raj. Maksud saya kenapa saya gantung, supaya Ibu ngundang lagi tahun depan. Itu pun kalau Ibu duluan atau saya belakangan, atau belakangan Ibu duluan, sama aja. Yang intinya saya belakangan atau saya duluan datang takziah ke rumah Ibu. Enggak, intinya tetap toh kita semuanya akan meninggal. Mudah-mudahan semuanya panjang umur sampai tahun depan ketemu lagi dalam acara Isra Mi'raj, walaupun yang diundang bukan saya. Saya doakan tetap mudah-mudahan semuanya panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Langsung doa atau ada yang berdoa? Saya doa. Nah, ini apalagi borongan doanya nih. Saya pikir Pak Imam berdoa. Pak Imam aja berdoa. Mana Pak Imam kita? Ih, mau doa ya? Serius ini? Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taj'aluna biha minal maqbulin wa tu'izuna biha minal makhdhulin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi jahi nabiyikal karim sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati ibadikal ladzina idza nadarta ilaihim sakana ghadabuk وبحرمة الحافين حول العرش وبحرمة شيخنا هذا مولاي عبد العباس سيدنا أحمد بن سيدنا محمد التجاني رضي الله عنه. نسألك اللهم أن ترزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا مقبولا. نسألك العافية وتمام العافية والدوام العافية والشكر على العافية. اللهم ارزقنا يا الله rizqan halalan tayyiban katsiran yasiran wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib
bila tadallulin wala tafakkurin fi tafsilih. Allahumma ya Rabb, dengan kemuliaan kekasih kami, keagungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabulkan setiap keinginan kami ya Allah. Kabulkan hajat dunia akhirat kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, ya kashifal gham, wahai zat yang maha menghapuskan semua bentuk kesulitan, wahai zat yang maha mengangkat semua bentuk bala dan musibah. Allahumma ya Rabb, angkatlah wabah musibah corona yang akhir-akhir ini membuat kekhawatiran kami ya Allah. Angkatlah, jauhkanlah dari kampung kami, dari keluarga kami, dari negeri kami Indonesia ya Allah, dari negeri saudara kami umat Islam ya Allah, dimanapun mereka ada ya Allah. Allahumma ya Rabb, kalau wabah corona ini karena kesalahan kami ya Allah, karena dosa kekhilafan kami, kemaksiatan yang kami kerjakan ya Allahumma ya Rabb, ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Jadikanlah maafmu untuk kami ya Allah menjadi sebab Engkau angkat musibah corona ini dari kami, dari kampung kami ya Allah. Selamatkan kami, anak-anak kami ya Allah. Selamatkan saudara kami, tetangga kami, pemimpin kami, keluarga kami semuanya ya Allah, dari semua bentuk kemurkaan-Mu ya Allah, dari semua bentuk musibah yang bertetapkan kepada kami karena dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ighfir lana ya Rabbana, ighfir lana zunubana, ighfir lana ya Rabbana, ighfir lana zunubana ya Rabbana, ya Rabbana, ighfir lana dhunubana. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Latif, 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 ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim.
Irhamna ya Allah. Kasihi kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Berikan kami mahabbah, kecintaan yang sempurna kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, sampaikan salawat salam kami kepada kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, izinkan kami memandang wajah kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dalam tidur kami ya Allah, walau fi ihtilami ya Allah, walau fi manami ya Allah. Izinkan kedua mata kami memandang wajah kekasih kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau hanya dalam tidur kami, dalam mimpi kami ya Allah. Izinkan kami memeluknya ya Allah. Izinkan kami mencium kedua tangannya yang mulia ya Allah. Izinkan kami memandang wajahnya yang mulia ya Allah. Baligh maqasidana ya Allah. Allahumma rabb ya Allah. Kami yakin siapapun kami yang hadir di majlis ini ya Allah, kami pasti akan menghadapmu ya Allah. Kami akan kembali kepadamu ya Allah. Kami takut kematian ya Allah. Betapa beratnya sakaratul maut ya Allah. Betapa beratnya nazak ya Allah. Kami takut kematian yang buruk ya Allah. Hawwin alaina fi sakarati mautina ya Allah. Tolonglah kami kelak ketika kami nazak ya Allah. Mudahkan sakaratul maut kami kelak ya Allah. Jadikan husnul khatimah penutup hidup kami ya Allah. Jemput kami dalam kondisi kami bersujud di hadapanmu ya Allah. Jemput kami ketika kami dalam keadaan bersolawat kepada nabimu ya Allah. Jemput kami dalam keadaan bersedekah di jalanmu ya Allah. Allahumma ya Rabb, ikhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Yassir lana ya Allah wa la tu'assirna. Yassir lana kulla asir. Allahumma ya kashifal gham, ya Allahumma ya kashifal gham, ya kashifal gham. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' 'anna al bala wal waba wa khasatan corona Covid-19 ya Allah. Jauhkan dari kampung kami, angkat dari negeri kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu hadirin yang mulia, demikian majelis pengajian Isra Mi'raj yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata yang tidak tertata, ada tutur yang tidak teratur. Hadanallahu wa iyyakum wa la'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.